Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrosi Pamustika dari tingkat 1A Prodi Keperawatan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung. Bagaimana kehidupan pasca pandemi COVID-19? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu virus corona. Virus corona atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Kemudian diberi nama Severe Acute Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Virus corona ini berlangsung sangat cepat dan sudah menyebar ke seluruh dunia. Apa sajakah gejala COVID-19? Gejala-gejala virus corona: gangguan pernapasan, batuk dan pilek, letih lesu, demam, dan sakit tenggorokan. Seberapa bahayanya sih COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, mulut, atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Apa itu new normal? New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. New normal juga merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Oleh karenanya, perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Selain perubahan perilaku masyarakat, new normal juga merubah paradigma pelayanan kesehatan. Seperti misalnya, apabila tidak terlalu urgent, pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara online. Namun ketika harus bertemu dokter, maka akan dijadwalkan pertemuannya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya menyatakan bahwa virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi pandemik global tidak akan bisa hilang dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, masyarakat harus memaknai hal tersebut untuk tidak menyerah terhadap keadaan, namun mencoba untuk hidup berdampingan dengan situasi saat ini. Dengan demikian, karena kebiasaan hidup baru melalui new normal dihadapkan menjadi satu-satunya cara untuk dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 tersebut dengan baik. Kebiasaan baru di era new normal tersebut adalah
Beradaptasi dengan lingkungan seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jauhi keramaian atau kerumunan massal, jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain, tidak berjabat tangan, bergandengan tangan, atau berpelukan. Dalam bentuk perubahan perilaku diri menjadi lebih disiplin, menjaga kebersihan dan menaati protokol kesehatan, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tangan diyakini menjadi medium penyebaran virus yang utama. Berdasarkan penelitian, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir disebut lebih efektif dalam menghancurkan virus dan membunuh kuman maupun bakteri yang menempel di permukaan kulit. Menggunakan masker ketika keluar rumah. Pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker efektif dapat membantu mencegah penyebaran virus. Sebuah penelitian pada tahun 2008 yang diterbitkan dalam International Journal of Infectious Diseases menyimpulkan masker sangat efektif dalam mencegah penyebaran virus apabila digunakan dengan benar. Berolahraga di dalam rumah. Berolahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga juga bisa menghasilkan hormon endorfin yang berfungsi membuat perasaan kita bahagia. Agar tetap aman, lebih baik berolahraga di dalam rumah, seperti berlari dengan treadmill, mengayuh sepeda statis, yoga, senam, push up, sit up, plank, dan squat. Makan makanan bergizi. Bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Bekerja dan sekolah atau belajar di rumah. Memindahkan banyak aktivitas yang jadi rutinitas sehari-hari menjadi di rumah diyakini efektif menekan penyebaran virus corona, seperti sekolah atau belajar di rumah dan bekerja di rumah jika memungkinkan, dan kita akan merasa aman bila tetap di rumah saja. Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19. Yang pertama, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang kedua, lockdown atau karantina wilayah. Yang ketiga, social distancing atau physical distancing. Yang keempat, pengadaan vaksin. Dan yang kelima, razia masker bagi orang yang tidak menggunakan masker. Virus corona bisa parah kalau kita memang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Mungkin kita makin mengerti virus ini memang sangat gampang menular, tapi walaupun begitu, kita harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Mari cegah penularan COVID-19 dengan tetap di rumah dan membantu mengurangi beban para tenaga medis.